Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo BET 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hamka. Saya guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MIS BPI Kampung Baru. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BET 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471251112, nomor UKG 778071040134. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada materi masa dewasa Nabi Muhammad SAW, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, sebelum kita belajar, kita mulai membaca doa. Mulai. Cek dulu kadernya ya. Khairat hadir. Naila hadir. Aulia hadir. Muhammad Faris hadir. Muhammad Akram hadir. Hamzan hadir. Muhammad Sulfikram hadir. Surat Sila hadir. Iskan hadir. Muhammad Fatan hadir.
Ibnu Hadir. Muhammad Fahri, Hadir. Nurul Ilmi, Hadir. Fatih, Hadir. Nur Afifah. Hadir. Hadir ya semua ya, hadir semua ya. 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 Sekarang kita belajar ya. Bagaimana coba dengar ya. Siapa lagi tokoh kita di umat Islam? Nabi Muhammad SAW. Jadi tokoh kita di umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW ya. Selanjutnya bisa ada yang tahu tentang bagaimana kejujuran Nabi Muhammad SAW? Ada yang mencoba? Tanya. Nabi Muhammad SAW berdagang yang jujur, tidak pernah mengurangi timbangan. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat jujur dalam segala hal ya. Jadi kalau kita siswa, kita pedomani ya kejujuran Nabi Muhammad SAW, jadi kita harus jujur dalam segala hal ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita ini harus kita jujur. Ketika kita mau bekerja dengan sesuatu harus jujur. Kalau kita dalam belajar, dalam berdagang itu harus jujur. Selanjutnya ya, kita masuk sebelum kita memulai pelajaran kita sekarang ini hari ya, kita sampaikan tujuan pembelajaran kita ini hari ya. Tujuan pembelajaran ya, ada tujuan pembelajaran yang kita harus capai. Ini ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sampai pedagang. Jadi Nabi Muhammad SAW, sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdagang yang pertama adalah jujur. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menipu dalam berdagang. Contohnya ya, ketika Nabi Muhammad SAW mempunyai barang yang cacat, maka dia perlihatkan kepada pembelinya. Yang kedua, adil. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika berdagang, beliau adil, artinya mereka tidak pernah mengurangi timbangan barangnya. Ya. Selanjutnya, terpercaya. Mendapat gelar Al-Amin. Mengapa dikatakan terpercaya? Karena selalu berbuat jujur. Sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Apalagi artinya Amin? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya ya. Ini coba perhatikan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Di masa kecilnya ya, Nabi Muhammad SAW sudah yatim piatu. Dia dibesarkan oleh kakeknya dan pamannya ya. Setelah kakeknya meninggal baru pamannya. Masih ada yang tahu siapa nama pamannya? Nabi Muthalib. Abu Thalib ya. Yang kedua, dia adalah seorang pengembala, selalu mengembala kambing sampai rumahnya. Ketiga adalah pedagang. Ini
menjadi pedagang yang terpercaya di kota Mekah. Nah, disinilah coba lanjut. Disitulah dilihat bahwa ketika dia berdagang, dia orangnya jujur. Disitulah diperlihatkan bahwa kejujuran itulah Khadijah bin Khuwailid, ya, Khadijah bin Khuwailid adalah saudagar kaya, menginginkan supaya Nabi Muhammad juga bisa bekerja sama dengan Khadijah. Selanjutnya, ketika Khadijah mengetahui bagaimana kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang dalam segala hal, sehingga Khadijah ingin menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Khadijah ini menginginkan menikah dengan Nabi Muhammad SAW karena dia terkesan karena Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang mulia. Dia juga saling mendukung dengan satu dengan yang lainnya. Setelah menikah Nabi Muhammad SAW, Khadijah ini selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, rumah tangga yang harmonis. Jadi Rasulullah dengan Khadijah memiliki rumah tangga yang harmonis, dibangun atas dasar kasih sayang. Selanjutnya peristiwa Hajar Aswad. Nah, disinilah peristiwa Hajar Aswad dicontohkan bahwa di sini adalah muncul keadilan, sifat keadilan Nabi Muhammad SAW dalam Hajar Aswad. Kebijakan dan keadilan terlihat pada waktu peristiwa Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu pindah dari tempatnya ketika waktu banjir bandang di kota Mekah. Sehingga ketika direnovasi, Ka'bah akan dipindahkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula. Nah, disitulah 5 hari 5 malam pemuka Quraisy hampir berkelahi tentang persoalan pemindahan Hajar Aswad. Siapa yang akan memindahkan Hajar Aswad? Ternyata setelah 5 hari itu Nabi Muhammad SAW terpilih untuk memindahkan Hajar Aswad. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika memindahkan itu, seandainya macam kita bisa sendiri yang akan mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Tapi karena beliau adalah amanah, beliau adalah orang jujur, adil, sehingga mengambil pemuka Quraisy untuk bersama-sama mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan ke tempatnya semula. Jadi solusi terbaik yang dipakai Nabi Muhammad SAW untuk sama-sama menghadap kaum kafir Quraisy adalah mengambil sorban atau kain putih dan semua 4 kaum kafir Quraisy ini pemuka Quraisy disuruh semua memegang tempat sudut kain, ya. Setelah itu diangkat bersama ke dekat tempat Hajar Aswad. Nanti setelah di dekat tempat Hajar Aswad, Nabi Muhammad SAW mengangkat sendiri, meletakkan sendiri ke tempatnya semua. Sehingga setelah selesai, maka tidak ada juga pertikaian di antara mereka, karena dia menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW adil dan nantinya bekerja sama dalam memindahkan segala sesuatu memindahkan Hajar Aswad. Semua ya. Sekarang kita mau lihat hasil pekerjaan kelompok 1, 2, dan 3.
Yang pertama presentasikan di atas adalah kelompok 1 ya. Tepuk tangan dulu kelas 1, kelompok 1. Silakan. Apa sikap utama Nabi Muhammad SAW saat berdagang? Jujur. Mengapa masyarakat Mekah mempercayainya? Karena dapat dipercaya. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan dengan adil, menjadi penengah yang adil? 3 nilai keteladanan yang bisa diterapkan di sekolah: jujur, amanah, dan sabar. Ada yang dipertanyakan? Ya, coba kelompok 2. Kenapa sikap Nabi Muhammad bisa dapat jujur? Karena ketika berdagang, ia memperlihatkan barang yang cacat. Gimana? Sudah puas? Tidak. Balik. Silakan untuk kelompok 2 naik di atas untuk presentasikan hasil kerjanya. Ya. Kelompok 2 ini kembali akan membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya. Nomor 1. Apa sikap utama Nabi Muhammad SAW saat berdagang? Jujur. Mengapa masyarakat Mekah mempercayainya? Dapat dipercaya. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang adil? Menjadi penengah yang adil. Ada yang 3 nilai keteladanan yang bisa diterapkan di sekolah: jujur, amanah, dan sabar. bagaimana? Kelompok lain ada yang bertanya tentang jawaban kelompok 2? Nah, silakan. Bagaimana contoh 3 nilai keteladanan yang bisa diterapkan di sekolah? Nah, contohnya Jujur. amanah, itu contoh dulu ketika tidak di sekolah. Kita harus bersikap jujur. Kita harus bersikap jujur, artinya ya, kepada teman. Ya. Kita harus bersikap jujur ya. Caranya jujur adalah Harus bersikap jujur. Jujur terhadap teman kita. teman-teman ya. Ya, selesai ya. Jadi coba kelas kelompok 3 bisa. Kelompok 3 silakan. Sila cepat. Coba bacakan hasil kerja kelompok 1. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan dengan adil? Perselisihan antara suku baik dalam membangun Ka'bah dan tiga nilai keteladanan yang bisa diterapkan di sekolah. Jujur, dapat dipercaya, dan penengah dan adil. Mana? Sudah selesai ya? Kembali ke depan.
Jadi ada beberapa hal yang sebagai kesimpulan dari pelajaran kita adalah yang pertama adalah pada saat Nabi Muhammad SAW menginjak masa dewasa, dia menikah dalam ya. Yang pertama adalah pekerjaannya ya. Sekarang kita simpulkan ya, kita simpulkan apa yang kita sudah kerjakan tadi. Apa yang kita bisa contoh terhadap masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Sabar. Ada yang tahu? Coba jawab. Sabar. Sifat jadi kita harus mencontoh sifat sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa lagi? Jujur ya. Kita harus jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, harus jujur. Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam hal kejujuran, maka kita harus jujur dalam berbagai hal ya. Contohnya ketika kita di sekolah, ketika kita ditanya seorang guru ya, maka kita harus jujur ya. Dan selanjutnya adalah adil. Tahu amanah ya. Itulah kehidupan Rasulullah SAW semasa dewasa. Dia adalah orangnya yang jujur, adil, amanah ya, dan sabar melaksanakan kegiatan ya. Jadi ketika kita belajar harus kita bersabar ya. Kita harus belajar bersabar ya. Jadi itu satu kesimpulan kita hari ini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan pelajaran kita, masuk di pelajaran berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yang kita bisa tarik dari masa dewasa Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah jujur dalam berbagai hal. Artinya kita tidak boleh berbohong ya. Siswa itu tidak boleh berbohong. Yang kedua, tidak boleh menyontek ketika kita dalam ujian. Yang kedua adalah amanah. Artinya di sini adalah ketika kita diberikan, artinya dititipi barang teman kita, maka kita harus menjaga dengan baik. Yang ketiga, bekerja keras. Contohnya, ketika kita seorang siswa, maka kita harus belajar bersungguh-sungguh. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi orang yang hebat, orang yang pintar. Ya. Selanjutnya bertanggung jawab. Jadi kesimpulan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Contohnya bertanggung jawab. Ketika kita seorang siswa diberikan tugas atau oleh guru, maka kita harus menyelesaikan tugas itu dengan baik. Contohnya, ketika kita diberikan tugas sebagai pemimpin upacara, maka kita harus menyelesaikan tugas itu sebagai pemimpin upacara dengan baik dan tepat. Ya. Selanjutnya, dari kesimpulan itu semua, maka kami ya dari itu saya harapkan kepada anak-anakku sekalian untuk
bagaimana caranya kita mengaplikasikan semua nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita di masyarakat kita harus jujur. Yang kedua, kita harus amanah. Dalam lingkungan apapun kita harus pegang, artinya teladani Nabi Muhammad SAW. Pertama kita harus jujur, yang kedua kita harus amanah kepada siapapun, dan kita harus bekerja keras. Walaupun kita di luar, kita harus belajar dengan rajin. Tidak ada kata tidak, kita harus belajar. Ya. Yang terakhir adalah bertanggung jawab. Ya. Biar siapapun, biar dimanapun kita harus bertanggung jawab. Ketika kita disuruh kepala kita harus bertanggung jawab dengan kerjaan yang diberikan kepada kita. Ya. Demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan nilai-nilai keteladanan yang kita bisa ambil pada masa dewasa Nabi Muhammad SAW bisa kita laksanakan di masyarakat kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Kita bersama-sama membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Nah, sekarang pimpin baca doa kelas. Kita kembali, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai.